Saya Marnata Berusumbering Depari dengan ekor NIM 036 dan teman saya Dan saya Poniajen dengan ekor NIM 026. kami dari PBSI 24. Ini adalah tugas ulas pengantar pendidikan. Salam menyaksikan. Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Orang-orang pendidikan kok bisa salah mengambil kebijakan? Dunia pendidikan saat ini mengalami perubahan keistimewaan dibanding dengan masa lalu. Seiringan dengan perubahan teknologi, globalisasi, dan perubahan kehidupan masyarakat. Namun, perubahan ini juga menghadirkan tantangan baru, seperti kesenjangan akses di berbagai wilayah. Selain teknologi, kurikulum pendidikan juga semakin menyesuaikan dengan dunia pekerjaan sekarang yang terus berubah. Pendidikan adalah Proses pembelajaran dan pengembangan kemampuan, pengetahuan, nilai-nilai, dan karakter individu yang berkelanjutan sepanjang hidup. Pendidikan tidak hanya terbatas pada pembelajaran akademis, tetapi juga mencakup aspek-aspek seperti pengembangan pengetahuan, pengembangan perasaan, dan pengembangan keterampilan. Menurut kami, tujuan pendidikan meningkatkan kesadaran diri dan potensi individu, pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, membangun karakter dan moralitas, dan meningkatkan kualitas hidup dan kesempatan. Namun, bukan hanya aspek akademik yang menjadi perhatian. Pendidikan karakter juga sangat penting di dalam pendidikan. Sekolah-sekolah saat ini juga menanamkan nilai-nilai moral seperti bertanggung jawab, empati, dan toleransi untuk mencetak generasi emas yang tidak hanya cerdas secara intelektual, namun juga bermoral yang baik. pendidikan zaman dulu memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan pada zaman sekarang ini. Pada masa lalu, pendidikan cenderung lebih sederhana, terbatas, dan formalitasnya tidak sekompleks sekarang. Pada masa lalu, pendidikan hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu, seperti bangsawan, kaum berada, atau sekelompok masyarakat tertentu. Banyak masyarakat kelas bawah yang tidak memiliki kesempatan untuk bersekolah karena keterbatasan ekonomi dan akses terhadap lembaga pendidikan. Tetapi, pendidikan zaman dulu memiliki kelebihan, seperti kedisiplinan yang kuat, berbeda dengan zaman sekarang ini. Sekarang, yang kebanyakan murid sering membantah perintah guru. Yang kedua adalah tidak ketergantungan dengan terhadap teknologi. Ini juga sangat berbeda dengan sekarang ini. Kebanyakan atau hampir semua siswa yang sudah ketergantungan dengan teknologi, contohnya seperti AI, siswa saat ini menjadi malas berpikir. Metode pembelajaran zaman sekarang lebih variatif dan interaktif. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu, karena siswa dapat belajar melalui berbagai media seperti internet, video pembelajaran, dan aplikasi digital. Teknologi telah menjadi bagian terpenting dalam dunia pendidikan karena dapat membuka peluang pembelajaran jarak jauh atau e-learning. Halo teman-teman, sekarang saya bersama teman saya sedang berada di kampus ITN. Kami berdua akan menanyakan kepada salah satu mahasiswa di sini tentang apa menurut mereka pendidikan itu. Yuk kita tanya mahasiswanya, let's go! Halo Kak, dengan kakak siapa nih? Aku Adelia Berdepan. Dari prodi mana? Kalau aku dari prodi ekonomi keuangan. Oh, menurut kakak apa sih itu pendidikan? Menurut aku pendidikan adalah proses belajar mengajar untuk mengembangkan diri atau potensi mahasiswa agar lebih baik. Jadi menurut kakak, apakah sistem pendidikan di zaman sekarang ini sudah baik? Pendapat saya dua sih Kak, itu ada positif dan negatif. Positifnya menurut saya pendidikan di Indonesia sudah maju dan melek akan teknologi, sehingga mudah mendapatkan informasi-informasi berskala internasional. Contohnya seperti penggunaan AI di mahasiswa. Mahasiswa sudah mahir menggunakan AI sehingga dapat mengakses referensi atau bekal untuk belajar mereka sendiri untuk lebih mandiri gitu Kak. Nah itu kan dampak positifnya. Kalau menurut kakak dampak negatifnya itu apa? Dampak negatif yang saya ketahui kan daerah Indonesia luas, itu daerah-daerah terpencilnya tuh belum memiliki akses yang baik Kak, seperti jaringan, akses jalan dan guru-guru gitu Kak. Jadi dia daerahnya tertinggal, terus tidak akan maju kalau tidak dari pemerintahnya sendiri Kak. Nah, itu kan tadi dampak buruknya.
Jika pendidikan sekarang diabaikan, tanggapan kakak gimana? Menurut saya Kak, pendidikan yang diabaikan di daerah tersebut akan mengalami ketertinggalan teknologi sehingga mereka tidak bisa bersaing dengan anak yang berada di kota dan lemahnya daya saing di tingkat global Kak. Jadi menurut saya, kampanye tuh harus bijak dalam menangani hal tersebut Kak. Menurut kakak, bagaimana penggunaan AI di kalangan mahasiswa sekarang ini? Apakah itu berdampak positif, malah berdampak negatif? Menurut saya Kak, penggunaan AI itu bisa berdampak positif karena di kalangan mahasiswa untuk bahan referensi untuk mengetahui materi yang belum dipahami. Namun banyak mahasiswa juga yang ketergantungan menggunakan AI Kak, sehingga mengurangi kemampuan berpikir kritis dan keaktifan mahasiswa tersebut gimana? Oh, begitu ya Kak. Terima kasih ya Kak atas informasinya. Sekian video dari kami. Terima kasih.